Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para subscriber, netizen dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman. Semoga tetap semangat menonton dan menyikapi setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan juga terima kasih banyak atas segala dukungan ataupun perhatian yang Anda berikan kepada channel Paduan Gaul. Semoga hal itu bisa berbuah baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan semoga saja kami berharap nantinya diberikan sebuah kepahaman kepada setiap pribadinya yang menyimak, lebih-lebih dari pribadi itu menjadi pribadi yang baik dan lebih baik tentunya. Dan bagi yang saat ini sedang malas ibadah ataupun yang sedang galau, gelisah, merana atau yang sedang sakit, kami doakan semoga saja segera mendapat solusi-solusi yang terbaik, di mana dari solusinya nanti pun bisa dikerjakan dan bisa berbuah baik kepada kehidupan dari para pemirsa semuanya. Dan lebih-lebih setelah masalah-masalahnya perlahan-lahan selesai, semoga saja tak lupa nantinya pun mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang selalu kami sampaikan di setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan juga terima kasih banyak yang sudah banyak menghubungi kami, yang sudah belajar diarahkan ke rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan. Semoga Anda di sana taat dan bisa sama-sama belajar, dan nanti imbas atau efeknya pun tambah baik lagi. Dan lebih-lebih bagi pemirsa yang saat ini memang sedang memiliki niatan kuat untuk belajar, semoga saja dimudahkan semuanya dan juga diberikan jalan yang terbaik tentunya. Amin. Dan sedikit pemirsa, kami sambung sebuah narasi di mana channel Paduan Gaul tak henti-hentinya menyampaikan bahwasanya banyak sekali efek atau dampak dikala manusia mengerjakan sebuah amalan berwujud wirid-wirid ataupun tirakat-tirakat yang selama ini dikerjakan oleh manusianya, dan juga wirid-wirid itu sendiri jika tidak bersanad, maka impactnya itu sudah pasti bisa dilihat seperti halnya yang sudah ditampilkan di channel Paduan Gaul beberapa waktu yang lalu. Itu ya mungkin bisa dipahami dan juga lebih-lebih nanti pun bisa dihindari bagi kita semuanya. Dan di kesempatan ini sedikit kami dari tim channel Paduan Gaul akan membahas mengenai salah satu juga, yaitu wirid atau amalan, dimana konon katanya amalan ini adalah amalan para waliullah, dan juga setiap manusia mengamalkan amalan ini maka akan didampingi daripada malaikat-malaikatnya Allah. Benarkah semudah itukah mendapatkan power positif daripada amalan seorang manusia yang dikerjakannya sendiri melalui amalan tadi? Dan amalan itu adalah amalan Kanzul Arsy. Ini salah satu fakta yang sudah pernah dikerjakan oleh seorang manusia yang menghubungi dari tim channel Paduan Gaul. Dan bagi pemirsa yang menyimak agak telat, semoga tidak salah paham. Dan kami bukan bermaksud menjelekkan siapapun, tapi kami hanya ingin mengungkap sebenarnya dari amalan Kanzul Arsy ini apakah benar-benar berdampak baik, dan juga amalan yang terhubung sanad sambungannya. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa ini ada sebuah pengalaman nyata dari netizen yang sedang berada di luar negeri, yang dahulu kala pernah belajar kepada seorang guru yang konon katanya guru sejati. Diajarilah daripada amalan ini, yaitu amalan Kanzul Arsy. Di balik itu sendiri, seorang manusia yang menghubungi kami ini bukan tambah baik kehidupannya, malah semakin hari semakin diporoti. Itu salah satu bukti nyatanya.
Dan semakin hari daripada jasadnya semakin terbumbung tinggi nafsunya, dan sampai sekarang ini pun dari jasadnya semakin tidak sehat. Apakah hal itu salah satu pengaruh kuat dari efek amalan Kanzul Arsy tadi atau tidak? Disimak, diperhatikan dari awal sampai akhir supaya tidak salah lirik, tidak salah paham, dan lebih-lebih bisa dengan jernih hatinya mengambil hikmahnya yang mana yang perlu dikerjakan oleh manusia yang hidup sekarang itu seperti apa, yang tidak pun seperti apa. Itu yang mungkin selalu kami singgung di setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan harapan kami setiap pribadi yang menyimak dari channel Padukan Gaul ini pun mendapat kepahaman yang sepaham-pahamnya, dimana kepahaman itu dari Allah datangnya masuk dan kepada manusia-manusia yang menyimak di konten kali ini. Itu yang kami harapkan, dan setelah paham nanti pun langkahnya semoga saja dimudahkan semuanya. Dan sedikit menyambung lagi dari narasi ini pemirsa, dari banyaknya amalan-amalan yang pernah dibuat dan fakta semua, ini saya perjelas dan pertegas di channel Padukan Gaul, kami mengungkap itu sebuah fakta, tidak ada sebuah rekayasa apapun, dan juga kenyataannya pun seperti itu. Dan di sisi kesempatan ini kami akan coba menguak dari hakikat sisi gaib mengenai salah satu kodam amalan Kanzul Arsy yang pernah dilaksanakan oleh seorang manusia, yaitu seorang netizen yang sedang berada di wilayah Taiwan. Itu yang mungkin saya sampaikan di kesempatan ini. Dan kebetulan pula di edisi atau episode kali ini kami dari tim channel Padukan Gaul dalam rangka cinta tanah air memakai sebuah baju, yaitu baju khas Nusantara, yaitu baju batik nasional. Dan alhamdulillah pula saya ditemani di kesempatan ini yaitu sang mediator yang gagah, ganteng, dan masih jomblo, yaitu Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Ndis. Bagaimana kabarnya? Sehat, baik, Kuat. Oke. Sehat ya? Sehat Mas. Ini pakai batik ini tinggal menunggu penghulunya saja, konon katanya begitu. Betul. Oke. Siap Mas di kesempatan ini mengungkap sebuah amalan tadi? Siap. Dan mungkin itu saja pemirsa, sedikit narasi sambungan dari kami. Semoga tidak salah lirik, tidak salah paham, dan tidak salah arti pula. Dan semoga saja bisa diambil nanti hikmahnya. Dan mungkin itu saja, mohon izin, mohon doanya, semoga segera diberikan kelancaran, bisa mengungkap dengan jelas dan jeli hingga tuntas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mas, minta air zam-zamnya satu Mas. Efek-efek negatifnya dalam tubuh mediator ini otomatis dengan menguap semua. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih Mas Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Her. Sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya tambah menguap, semakin ruang medis semakin bersih. Sallallahu alaihi Muhammad. Terlempar seluruhnya, tidak bisa kembali, dibentengi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cahaya murcahnya, salah satu gaib terkuat yang berasal dari sebuah amalan dari orang yang ada di foto ini yang bernama, dimana amalan itu adalah amalan Kanzul yang diberikan oleh seorang guru yang konon katanya guru sejati dan menghasilkan daripada kodam-kodam yang benar-benar asli,
yang sekarang ini membuat dampak-dampak bagi jasadnya. Salah satu gaib yang asli yang terkuat. Yang asli penyusup tidak bisa masuk. Jadi yang asli yang masuk. Semakin menyesuaikan. Tambah sesuai. Ruangan di mediatornya dalam tubuhnya semakin luas. Tambah muncul kamu kasih total full seluruh mediatornya. Dengan gulungan apa ini? Kodam. Kodam putih. Hitam putih. Malaikat. Betul. Ini yang dilihat seperti malaikat itu di pori-porinya saat setelah melaksanakan amaliyah Kanzul Arsy tadi. Orang yang bisa melihat saya dengan mata penglihatan mata batin pasti akan kelihatan bercahaya. Saya bisa bercahaya. Kok nggak salam kalau kamu bulan putih? Ya saya lupa. Assalamualaikum. Memang malaikat itu pelupa. Wah, aduh, ketebakar ini dada saya. Otomatis. Kalau kamu jujur kembali full, boleh normal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, jujur. Ya. Saya iblis yang menyerupai malaikat, tapi palsu. Bisa ternyata iblis menyerupai malaikat. Tidak hanya bisa, sangat-sangat bisa. Keilmuan. Kalau iblis keilmuannya tinggi pasti bisa. Kamu disuguhi apa tidak? Tidak usah. Tidak usah. Saya sudah panen. Panen apa? Kalau manusia kan mungkin panen buah, panen hasil buminya. Kalau kamu panen apa? Ya, kalau golongan iblis berhasil mengelabuhi, menuruti supaya nafsu manusia terbumbung tinggi. Disitulah golongan iblis panen dari roh sukma manusia. Itu kesukaan dari golongan. Untuk apa? Itu apa? Ya untuk dijadikan teman. Lah kok enak sekali. Ataupun dijadikan budak dari golongan kami. Lah kamu enak sekali begitu. Itu kan wah, salah manusia sendiri itu. Saya tak merokok boleh ya. Kamu nggak merokok? Tidak usah. Ih, mulutmu ada rokok. Kembali kamu. Kembali. Rokoknya tarik saja. Dia saya cabut. Rokok apa pedang itu? Kenapa bisa menyerang saya? Ya, tidak tahu kan ya rokok tak itu. Kamu asli iblis. Saya mau berdoa supaya saya tidak kamu sakiti. Wih, kamu bisa berdoa. Bisa. Iblis bisa berdoa. Ya berdoanya yang meminta bantuan lebih dari ya sambungannya ke Azazil maupun ke mata satu. Berdoa supaya saya tidak disakiti sama kamu. Memang saya tuh suka menyakiti gitu. Ya saya tadi mulut saya sakit terkena rokok yang kamu lempar itu. Siapa yang melempar itu? Ngajar. Loh, kamu berdoa memohon pada Tuhanmu, maksud kamu begitu? Iya. Oh, ya udah. Otomatis ditutup. Celah. Power positif malaikat. Otomatis semuanya menutup ruang lingkup gerak dari gaib ini, tidak menghubung langsung dengan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jangan seenaknya kamu sendiri memperhatikan golongan kami. Loh, kok seenak saya bagaimana? Ya kalau saya tidak bisa melawan manusia, pasti saya meminta bantuan yang lebih tinggi daripada saya. Pasti manusia itu akan kami mudah dengan kelabui. Dengan cara apa? Caranya lebih halus. Aduh. Kamu iblis asli? Ya, asli saya. Tanduk berapa? Saya berpindah-pindah dari jasad manusia ke manusia. Kalau saya sudah bosan, ya berarti di dalam jasad manusianya roh sukmanya itu banyak yang saya ambil, saya tawan. Ini saya gemuk, makanya saya tidak butuh makanan dari kamu. Ya bagus, syukur. Saya juga malah oke kalau begitu. Ya kalau saya mau mengambil dalam jasad kamu saja, satu saja. Nanti saya bertambah power saya. Emang semudah itu diambil kamu?
Ya saya butuh perjuangan. Emang nggak ada mungkin satu-satu hal yang melapisi atau apa? Nggak ada kah? Ya butuh perjuangan saya. Butuh perjuangan. Ya. Kayak cinta aja butuh perjuangan. Kalau teman saya cinta kan ya butuh perjuangan jelas karena manusia. Kalau kamu juga butuh perjuangan. Ya sama. Wih. Untuk menggoda manusia itu kan saya butuh perjuangan. Oh. Di mana lilit letak ke apa? Ini ada yang mengganggu itu. Otomatis pengganggunya hancur. Allah. Letak kelemahan manusia itu sendiri. Setelah saya bisa mengganggu manusia itu sendiri. Keilmuan, kekayaan, ataupun wanita. Ingat tuh kalau kamu berdusta. Itu kan saya celah-celahnya itu saya bisa mengetahui setelah saya mengikuti menjadi kodam. Oh, ingat loh kalau kamu berdusta otomatis tubuhmu terpotong-potong. Berapapun lapisan-lapisanmu tidak peduli. Tadi saya terluka saja, kenapa ini lebih ganas ini. Wah, biarkan. Iya. Perut saya sakit. Lah iblis sih sakti kok sakit perut kayak manusia aja. Ya dilihat dulu siapa yang golongan iblis yang dilawan. Kalau iblis sama iblis ya kong kali kerjasama. Pura-pura sakit sembuh. Itu bisa. Itu kenyataan. Oh, iya. Yang ada di dunia manusia masih kamu begitu. Itu kan untuk mengobati, ngobati bayar itu kan golongan kami kerjasama. Oh. Manusia. Lalu rugi materi. Kamu itu berasal dari mana jasad. Sebenarnya? Saya katakan jujur. Saya berpindah. Saya dulu mengikuti seorang jasad laki-laki. Saya terundang lewat amalannya yang diberikan dari gurunya. Oh. Puasa sambil mewirid. Wiridnya sangat bagus, dilakukan di tempat sepi. Di kamar kan sepi kalau satu orang. Dia punya ruangan khusus juga. Sambil bukan. Ada ruang khusus sambil ada asap-asap yang wangi itu apa namanya itu. Supaya apa ya? Supaya ada golongan yang bagus-bagus malaikat. Ruangan begitu. Kan yang dibakar itu loh. Menyan. Nah, supaya malaikat-malaikat itu datang. Karena kan malaikat suka yang wangi-wangi. Terus awal mula yang kamu ikuti berarti bukan ibu ini? Bukan. Dari gurunya? Ya. Dan konon katanya itu seorang guru sejati. Betul. Sejatinya sejati. Hingga akhirnya rokok sejati juga kalah. Ganti rokok pamor. Ya. Bahkan wanita yang saat ini saya ikuti itu. Dia tidak percaya dengan amalannya bisa tembus. Itu gurunya bisa meyakinkan dengan keyakinan yang sangat. Ini doa ini bukan doa sembarangan, bisa menembus, membumbung ke langit. Wih, sampai ke arsi langit begitu. Ya. Nah, dari malaikat-malaikat yang di langit akan mengabulkan doa-doa kamu. Akan turun menjadi kodamnya gitu. Ya, kodam putih. Astagfirullahaladzim. Putih. Terus ini, setahu saya Kanzul Arsi itu memang ada dan pernah dilaksanakan dahulu. Namun sekarang ini kan masih mungkin sudah orang kan jarang menggunakannya kan gitu. Namun faktanya yang masih menggunakan Kanzul Arsi ya, apakah benar-benar didampingi dari malaikat atau penipu seperti kamu yang menyerupai malaikat saja? Katakan jujur. Karena ini disiarkan di dunia manusia. Aduh, ya. Saat ini ya semuanya ya saya yang begitu? merubah menjadi golongan cahaya. Karena bukan sembarangan orang yang bisa doanya sampai ke atas. Karena apa? Dari doa manusia itu sendiri kebanyakan nafsu yang membumbung, nafsu yang ditinggi-tinggikan. Dalam hatinya ini kotor semuanya. Dia berdoa supaya dia rezeki banyak, dapat jodoh. Bukan seperti itu doanya. Doa itu ada tata caranya. Gitu. Dan juga ada yang mengajarinya. Gitu. Aduh. Terus ini yang mau saya tanyakan. Kalau saya jujur ini saya lemas ini. Aduh. Otomatis kamu biasa normal. Aduh. Terus ini pemirsa, kita di sini mengungkap sebuah fakta, bukan meluber kemana-mana. Jadi intinya kita mengungkap fakta, pengalaman nyata dari seorang manusia. Itu yang perlu dipahami di kesempatan kali ini, begitu kiranya. Lalu orang yang kamu ikuti awal mulanya, konon katanya juga seorang waliullah. Apakah benar-benar wali? Ya. Atau wali dari bangsa kamu? Dia itu pernah berguru seorang yang dianggap wali kutub. Di mana itu? Sebuah pulau. Jauh dari sini. Jauh. Oh. Doanya itu wah,
bahkan orangnya datang pasti doanya dikabulkan oleh orang itu. Sebelah Pulau Timur. Oh. Namun kenyataannya malah berarti kenyataannya orang itu bukan seorang wali. Bukan wali Allah loh. Wali iblis. Astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu. Dia jujur bangga karena doanya dikabulkan. Orang banyak berdatangan meminta doa, hajat. Setiap hari dia melayani orang-orang dengan keperluannya masing-masing. Oke, terus kalau orang seperti itu masuknya di kategori mana? Ya wali kutub. Wali kutub ya bagaimana, katakan jujur. Ya wali, yang mengaku wali. Yang mengakui diri sebagai seorang wali. Tapi dirinya tidak tahu ibadahnya itu banyak yang dibumbui dengan nafsu. Doanya dibumbui dengan nafsu. Kenapa saya tidak menyesatkan? Sudah suka saya. Saya itu suka menyesatkan. Iya, itu tugas kamu kok. Baik, please. Terus ini yang mau saya tanyakan. Perihal orang itu kan di dunia manusia kan memiliki daripada pengikut dan dianggap sebagai seorang guru. Dia juga rajin ibadahnya, taat pada perintah-perintahnya Allah. Kok masih saja kenyataannya dia masih tertipu dari bangsa kamu? Mudah. Justru kalau orangnya seperti itu lebih mudah kami kelabui. Kok bisa begitu? Dari dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin membaca dalam Al-Quran. Dia tidak tahu dia sebagai kewajiban manusia hanya melaksanakan perintah Allah, bukan mencari perhatian dari manusia. Disitulah dalam hatinya ada celah-celah bisa dimasuki dengan kami. Semakin dia membesarkan dari apa yang dia jalankan pada manusia-manusia, ya nanti dia bisa mengobati. Dia sakti berarti orangnya. Kalau orang seperti itu berarti kategorinya apa? Hitam putih? Ya. Iya bagaimana? Ya dia baik, dalamnya buruk. Orang munafik seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tidak akan diketahui sama semua orang. Dan ini banyak di Nusantara. Dalamnya luar baik, sholat, rajin ngaji, sering bersedekah pada orang-orang. Tapi orang-orang tidak tahu tujuan di dalam hatinya. Ya, terus ini. Sudah kau biar apa? Ya biar dapat balasan. Nanti kalau tidak dapat balasan dia akan ngamuk pada Tuhannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ingin saya tanyakan, apakah dikala dia mengakui diri sebagai seorang wali, dia memanfaatkan kenyataan seperti itu untuk mungkin memanfaatkan manusia lain supaya manusia lain bisa diporoti ataupun mungkin bisa mendapatkan hal-hal harta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya? Apakah salah satu arah tujuannya yang sekarang ini banyak terjadi halnya seperti itu? Ya jelas. Karena fakta nyata dari ibu ini pemirsa, itu dulu sangat banyak diporotinya. Bahkan berpuluh-puluh juta loh. Ya jelas. Kalau ada sebagian orang yang menganggap dia wali, di dalam hatinya sangat kotor. Itu kan wali yang dianggap manusia. Dalam hatinya rohaninya itu kotor, hitam semuanya. Dia punya jamaah. Di mana jamaah itu ada orang yang punya mobil, duitnya banyak. Karena dalam hatinya itu nafsunya itu tidak pernah dibersihkan, nafsunya itu kok tidak terkontrol. Dia pastikan iri dengan jamaahnya. Kenapa jamaah saya lebih kaya daripada saya? Ya dimanfaatkan. Karena di dalam hatinya itu kotor, iri, dengki, sifat-sifat yang ya bisa masuk. Dan konon katanya setelah melaksanakan amalan itu kan langsung kodam-kodam malaikatnya pada turun di pori-porinya, kayak di kepala, kayak di mana-mana, banyak sekali. Ya itu kan hanya untuk meyakinkan pada pengikutnya. Dan konon katanya juga kodam itu kalau udah mau mengikuti manusia pasti sulit dilepaskan karena dia sangat cinta kepada manusia yang suka beribadah gitu. Ya jelas-jelas sulit dilepaskan karena dia sudah menjadi kodam, dalam jasadnya banyak yang diambil, ditukar, ya pasti menempel. Astagfirullahaladzim. Kodam tidak akan lepas, justru akan mempengaruhi lebih banyak lagi. Nah di dunia sekarang ini
dari amalan-amalan manusia. Kan banyak tuh amalan, dan kami pun sebagai manusia kan ya manusia awam, mungkin kan mengira bahwa setiap amalan kan itu baik. Lalu amalan yang baik dan sesuai itu amalan yang seperti apa? Apakah kamu tahu sebagai iblis yang menyesatkan dan bekerja Ya pada sesama tahu, manusia? saya tuh tahu mana yang baik, mana yang jelek. Seharusnya amalan yang baik, yang benar. Dia kan sebagai manusia. Kalau dia banyak dosa, ya dia kembali. Itu harusnya yang baik, amalan yang baik. Oh, kembali pada Pasti. siapa? Allah gitu. Ya, yang menciptakan dirinya. Dia kan manusia. Diciptakan Allah untuk apa? Bukan hanya untuk menjalankan perintah-perintah kan. Kalau dia tidak melaksanakan perintah, ya kami perintah. Ya seperti itu. Terus jadi wali kutub yang palsu itu kami perintah itu. Astagfirullahaladzim. Gelarnya wali kutub. Ya. Kenyataannya setelah ibu ini lama menjalankan amalan ini, itu malah efeknya sekarang ini baru-baru saja itu sakit-sakitan tubuhnya. Ya. Setelah sakit-sakitan mungkin daripada pengaruh-pengaruh nafsunya semakin tinggi atau hal apapun itu, apakah dari efek golongan seperti kamu dari amalannya tadi? Jelas itu. Karena saya dulu pernah wujud dalam mimpi maupun bisikan. Saya itu tidak mau lepas dalam dirinya, dalam jasadnya untuk mengikuti terus-menerus. Bahkan kamu pernah dimasukkan seperti dalam jasad manusia oleh gurunya dulunya. Bukan saya. Siapa? Tapi anak-anak buah saya. Wey. Jin-jin kecil juga bisa mengaku wali. Jadi itu pasukan-pasukanmu. Ya. Kenapa saya bisa membuat sakit? Karena dia kembali. Saya berontak. Saya tidak terima diputuskan begitu saja. Jadi kalau manusia kembali ke jalur yang benar, maka golongan kami yang sudah lengket tadi pun akan membuat sebuah penyakit atau gangguan-gangguan yang dialami oleh manusianya. Ya jelas tidak terima begitu saja. Oke, saya mulai paham berarti. Karena banyak manusia kan berbicara tentang penyakit atau gangguan, keluhan dan lain sebagainya. Namun hal itu tak terlepas dari apa yang dikerjakannya begitu. Ya, itu kan ada kata-kata mutiara itu juga itu. Weh, iblis punya kata mutiara apa? Ada alim yang mengatakan kalau dia sakit, dia kembali bertobat pada Allah. Bukankah itu dosa yang diampuni? Oh. Itu ya sejatinya. Karena saya tercipta dari dosanya, dia kembali ya saya mau dihilangkan karena kami berontak, ya saya buat sakit. Itu sejatinya. Kalau diterima nanti kan jadi sebuah dampak positif. Dosa yang diampuni. Ya kami keluar, itu kayak keluar, itu dosa yang diampuni. Kalau dia ridho gitu, maksud kamu. Tapi kalau dia mungkin malah banyak kalau kesahnya. Bagus. Ya kami semakin erat, tidak akan lepas. Saya berubah jadi wali, kudang putih. Saya tidak mau lepas dari kamu. Saya malaikat bagus ini. Malaikat apa kamu ini? Lalu masih banyak nggak sekarang ini orang yang mengamalkan amalan seperti ini? Banyak. Mereka notabene orang-orang yang hebat juga dalam hal keilmuan. Ya hebat, alim, badannya bagus, banyak. Punya ilmu juga, ilmu hal kegaiban juga punya. Bisa juga menarik hal gaib bisa. Bisa. Kamu mau jimat? Bisa. Saya tidak mau. Misalkan kamu mau berikan amalan-amalan, tulis, nanti kamu bawa, keberuntungan akan menyertaimu. Tidak mau saya. Buat ada yang seperti itu. Tulis. Saya dulu udah banyak saya buang. Kenapa dibuang? Bagus itu. Kamu kok. Iya kan? Ya beruntung kalau dibuang, kalau dia sadar. Pasti akan sesadar jauh. Nah, terus untuk melepaskan amalan manusia dan pengaruh gaibnya dari tubuhnya itu caranya kayak apa? Ya caranya seperti itu tadi. Dia kembali kepada yang menciptakan dia. Dia tuh diciptakan untuk apa di dunia? Beribadah, kan dia udah beribadah, mungkin udah sholat, mungkin udah menjalankan perintah-perintah Allah, kok nggak mudah ternyata. Ya berarti belum ada orang yang mengajarinya. Mengajari bagaimana cara kembali yang benar. Bukan kembali saja. Di lesannya saya kembali, tapi dia tidak menjalankan maksiat jalan. Apa itu? Beda jalan maksiat jalan ya seimbang. Dia tidak malah ke atas, malah sampai ke bawah. Dan setahu saya, banyak orang mengatakan begini yang ingin saya tanyakan. Ini kan banyak orang tahu mengenai fase akhir zaman. Apakah salah satu tipu daya dari bangsa iblis itu melalui amalan-amalan?
justru lebih bagus. Boy. Orang kalau punya amalan, punya ilmu banyak, pasti kan disegani, dihormati daripada orang lain. Oh. Orang Itu. pasti akan membutuhkan dirinya dari Hmm. keilmuannya, sama mengobati ataupun memberikan apa itu ucapan-ucapan yang bagus ya, kata-kata bijak seperti itu. Wah, saya juga bisa kata-kata bijak ini. Iblis. Bisa. Ya, iblis itu ya makhluk pintar sekali. Pintarnya pintar lah kalau Saya senang kalau dianggap pintar ini. ya memang pintar tuh iblis itu dari sejak dahulu kala Azazil. Iya, 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 iya. Berarti untuk melepaskannya dia harus benar-benar tobat, lalu dia menyesalinya dan juga harus diputus gitu. Lah banyak orang, orang alim, orang pintar, orang yang tahu hal gaib. Apakah orang tersebut nggak bisa bantu memutuskan? Bahkan gurunya saja itu tidak bisa mencabutnya. Bukan sembarangan guru yang bisa mengajari. Bukan sembarang guru. Kalau dia mengaku ya itu palsu. Astagfirullahaladzim. Kalau dia bisa mencabut, bisa memusnahkan dari golongan kami, itu justru yang palsu. Asli tidak perlu dikeluarkan. Kalau asli dia belajar, ada perubahan dalam sifatnya, tidak sakit-sakitan semua hilang. Ya itu dia menemukan guru yang tepat. Oh, kan banyak juga orang-orang yang merasakan seperti itu. Ya, Setelah banyak. berguru kepada sosok ini, nanti perlahan-lahan nasibnya akan tambah baik, tambah baik. Guru siapa yang kamu maksud? Orang seperti ini, Itu ya sama. kok bisa-bisanya? Hitam yang dipus putih. Astagfirullahaladzim. Banyak. Lalu manusia-manusia yang dianggap manusia awam itu sebagai guru, apakah dia juga memiliki hak untuk memberikan salah satu mungkin amalan atau sebuah lelakon-lelakon di mana akan berdampak baik sih? Mereka memiliki hak apa tidak sebenarnya Itu karena keinginannya dia sendiri. sebagai manusia? Ya. Dan jika manusia melaksanakan hal itu maka akan timbul buruk dampaknya. Ya, kamu tahu dari mana itu? Saya Ya, tidak tahu. timbulnya Ngomong-ngomong, nanti tugas kami itu masih panjang. ya sampai hari zaman, sampai kacau balau di dunia ini. Saya Sampai akan, yang memiliki kiamat nanti mungkin. ya, sampai hari zaman saya akan memasuki jasad manusia, mengadu domba, hitam yang dipus putih. Terus gurunya tadi masih hidup, ya dianggap sebagai wali. Ya, sekarang ya mau meninggal sebenarnya dia. Apa juga sering mengganggu ibu ini karena udah gak ada hubungan, lalu dia mengirimkan santet-santet, apakah ada hubungan? Ada. Oh. Karena dulu dia pernah menikmati hasil dari wanita itu berupa materi. Oh, sekarang enggak, dia malah akhirnya timbul rasa marah. Dia harus kembali lagi begitu. Dengan cara yang kasar, mungkin dikirim santet lah akhirnya. Kamu iblis. Ya, Kalau kamu iblis kan ya tetap iblis. kenapa memang? Kamu udah di depan saya. Kamu apa sekarang? Mau saya balik lagi ke tuan saya ataupun mau cari tuan lagi? Udah usah. Kamu tahu Apa? sang penguasa. Kamu langsung mendapat perintah. Assalamualaikum. Tambah dalam. Berapapun lapis-lapisannya perintah ini otomatis. Iya iya saya Tapi ambil. semua itu yang kamu pengaruhi dalam tubuh ibu ini, semua pasukan-pasukan ambil. Saya di kepalanya. Kamu hanya mendapat tugas perintah itu dan untuk mengambil hak-hakmu dari orang yang dianggap guru sejati itu akan menjadi hakmu, bagian tubuhnya. Allah. Dia itu orang yang sangat dihormati, sangat disegani. Ya alhamdulillah kalau begitu. Mbak Iblis, Mbak Iblis. Saya ambil saja cincin siluman saja. Siluman itu di wanita itu di kepalanya sini. Udah saatnya keluar. Sedikit saja saya mengambilnya. Benar? Ya, Semua. tidak mau. Harus semua. Kamu Karena itu saja. berlapis-lapis. Dengan izin. Aduh. Efek yang membuat penyakit nyata dari unsur santet dari gurunya ibu ini yang bernama seluruhnya
dari semua gaib-gaibnya yang fasik, otomatis seluruhnya ketarik ke tangan saya. Masuk jadi satu. Yang pernah kami tahu dari bagian tubuhnya ibu ini bisa mengeluarkan Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Semua unsur sandatnya langsung melalui perintah dari kembali menyerang jasad gurunya dan semua Sallallahu alaihi kotoran-kotoranmu dan semua yang kamu tinggalkan dalam jasad ibu ini seluruhnya ketarik ke tangan saya. Masih megah satu. Lalu jadi satu. Ikatan hubungan perjanjian dan jasad ibu ini pun langsung diputuskan dengan senjata. Putus total. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kamu bisa mengambil sesuatu hal dari dalam tubuh ibunya, bagian tubuh ibunya yang asli. Allah keluarkan. Tidak, saya itu tadi mengambil kerajaan saya. Raja Amal dihancurkan dalam tubuh ibunya, keluar mudah nantinya lewat cairan berupa muntahan. Semua kodam-kodam. Saya mau roh Tuhan saya. Itu yang kamu simpan di kantong perut teman-teman keluar seluruhnya. Saya mau roh Tuhan saya. Tuhan saya roh. Tuanmu. Orang yang kamu bantu selama ini bernama yang sering dipanggil sebagai seorang abah. Sama dengan izin. Semua gaib-gaib yang melindungi tubuhnya menjadi benteng pagar, seluruhnya hancur dengan jurus. Biar dia mati sekalian. Otomatis hancur. Semua ilmu yang dimilikinya terikat dengan izin sang cabut. Orang yang difoto ini bernama Abah, tercabut semua ilmu-ilmunya sampai ke akar-akar. Apa yang pernah dikirim dalam jasad ibu ini yang membuat penyakit sekarang juga kembali menyerang jasad gurunya bernama pusaka-pusakanya di tongkatnya ataupun di pusaka-pusaka lainnya. Kodam itu terikat terkunci dan dimasukin dalam jasad gurunya dan hanya mendapat perintah untuk menggerogoti. Mati. Tampilkan sementara itu rohnya bangkit. Mati busuk dia. Ini siapa? Sopo gue? Saya itu manusia biasa. Kamu pernah menyerang kami juga. Lihat apa yang pernah kamu perbuat kembali ke dalam tubuhmu berlipat-lipat power kekuatannya, jantungmu jebol dengan jurus peretas jantung. Sudah. Sandat-sandat yang selama ini kamu sandatkan kepada orang yang tidak bersalah atau kepada siapapun atau kepada setiap orang yang dalam pada hubungan dengan kamu sekarang juga sandat itu kembali menyerang tubuhmu dan Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Tertatap semua tubuh saya. energi pedang. Jantungmu jebol. Hijrah semua langsung dalam jasadmu. Iblis tadi yang Allah salam. Mat konyol nanti dia. Biarkan, dia pernah menyerang kami juga. Ya, Jangan berbohong. dia hanya menyerang ibu itu. Karena Katanya ibu sampai itu, kesini, ya ibu itu dia berhubungan dengan kamu, ya dia menyerang kamu juga. Otomatis semua Dia hijrah kembali.
Kamu jangan berbohong, kamu tahu dan semua pasukanmu otomatis keluar. Ya, saya mengambil teman-teman kamu ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, dikit saja, tidak boleh. Tidak ada yang kamu tawan-tawan sedikit pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Terputus langsung perjanjian di jasad ibu. Yang ada di foto ini terputus. Berkali-kali lipat. Keilmuan saya mana tadi? Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau melawan kamu. Ngajar kamu. Kamu tidak punya ilmu, terantai. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Langsung buat rantai. Sallallahu alaihi Muhammad. Rantai ini sangat kuat, memanas. Semakin panas. Efek dalam tubuh mediatornya, kotoran, racun dan efeknya semua terikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu yang pesan apa? Pesan saya. Jika nanti kamu kembali ke sini menyerang, otomatis hancur. Tetap lakukan apa yang kamu jalankan meskipun kamu dianggap salah. Dasar. Jangan kamu Dilempar saya semua orang ini. efeknya. Kunci. Efeknya mau. Mas Bek, kenapa? Efek ya, alhamdulillah efeknya tampak mulai agak berkeringatan ya Mas. Sedikit Mas. Alhamdulillah pemirsa, itulah salah satu bukti nyatanya dimana kita jika diizinkan untuk membantu manusia pun pasti nanti ada dampak buruknya. Dan hal itu sendiri insya Allah akan selalu kami baiki sangka, dan juga lebih-lebih bagi pemirsa yang menyimak kesempatan konten kali ini bahwasanya sebagai manusia tidak perlu kita itu menggunakan sesuatu hal yang dimana kita mengedepankan amalan-amalan yang ternyata tidak bersana, tidak terhubung, dan efeknya pun sangat berbahaya bagi tubuh kita manusia. Dan efek lain nanti pun dirasakan setelah kita berpindah di alam gaib, itu yang mungkin bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Dan lebih teliti dan jeli dalam menyikapi adanya sebuah pergejolakan mengenai amalan ataupun mengenai hal-hal apapun yang ada di dunia ini dengan bijak. Dan juga kami pun tidak bermaksud menghinakan pihak siapapun, dan karena ini fakta nyata. Dan ini juga ada hubungannya dengan fenomena akhir zaman, karena iblis semakin hari semakin menyesuaikan dengan kelemahan manusia dan juga menyesuaikan dengan zamannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya jika dari kami banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada sebuah kebaikan kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.